لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pertanyaan tentang apakah jin bisa mati telah lama menjadi bahan perenungan dalam tradisi keilmuan Islam, terutama ketika seorang mukmin berusaha memahami hakikat makhluk Allah yang tidak kasat mata, namun nyata keberadaannya. Dalam Islam, pembahasan mengenai jin tidak berdiri di atas dugaan atau cerita tanpa dasar, melainkan bersumber dari Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Dari dua sumber inilah umat Islam diarahkan untuk mengenal siapa jin itu, bagaimana sifat kehidupan mereka, serta bagaimana akhir perjalanan hidup mereka di alam semesta ini. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jin adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari api yang sangat panas. Mereka memiliki akal, kehendak, dan pilihan sebagaimana manusia. Mereka makan, minum, menikah, memiliki keturunan, saling berinteraksi, bahkan saling bermusuhan. Di antara mereka ada yang beriman dan taat, ada pula yang kafir dan durhaka. Semua gambaran ini menunjukkan bahwa jin adalah makhluk hidup dalam arti yang sesungguhnya. Dan setiap makhluk hidup, menurut ketetapan Allah, pasti mengalami kematian. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat ini tidak dibatasi hanya untuk manusia atau hewan yang terlihat oleh mata, tetapi mencakup seluruh makhluk yang memiliki ruh. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan bahwa jin adalah makhluk yang abadi. Justru dalam berbagai riwayat tersirat dengan jelas bahwa jin mengalami siklus kehidupan sebagaimana makhluk lainnya, yaitu lahir, hidup, beramal, kemudian mati, lalu dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jin dapat terbunuh. Ada jin yang mati karena sebab tertentu, baik karena konflik sesama jin, karena terkena pengaruh alam, maupun karena sebab lain yang Allah kehendaki. Hal ini menjadi dalil kuat bahwa jin tidak kebal terhadap kematian. Jika jin tidak bisa mati, tentu tidak mungkin ada riwayat yang menjelaskan tentang kebinasaan mereka. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa jin juga merasakan sakit, luka, dan penderitaan, yang semuanya merupakan tanda bahwa mereka adalah makhluk yang tidak kekal. Kisah tentang iblis sering disalahpahami dalam konteks ini. Iblis memang diberi penangguhan umur hingga hari yang telah ditentukan. Namun, penangguhan ini bukan berarti keabadian mutlak. Allah mengabulkan permintaan iblis sebagai ujian bagi manusia dan jin itu sendiri. Ketika waktu yang ditentukan tiba, iblis pun akan mati dan menerima balasan atas perbuatannya. Dari sini dapat dipahami bahwa pengecualian sementara tidak mengubah hukum umum. Jin, termasuk iblis, tetap berada di bawah ketetapan Allah tentang kematian. Rasulullah SAW juga pernah menceritakan pertemuannya dengan sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Setelah mendengar ayat-ayat Allah, sebagian dari mereka beriman dan kembali kepada kaumnya untuk berdakwah. Kisah ini menunjukkan bahwa jin memiliki masyarakat, generasi, dan kesinambungan kehidupan. Tidak mungkin ada generasi baru tanpa adanya generasi lama yang telah tiada. Hal ini secara tidak langsung menegaskan
bahwa kematian juga terjadi di kalangan jin. Dalam penjelasan para ulama yang merujuk kepada hadis Nabi, disebutkan bahwa usia jin umumnya lebih panjang daripada usia manusia. Karena itulah, manusia sering mengira bahwa jin tidak mati. Padahal, panjangnya usia tidak sama dengan keabadian. Seorang manusia yang hidup 100 tahun tetap akan mati. Demikian pula jin yang hidup ratusan atau ribuan tahun. Semua itu hanyalah soal waktu, bukan soal kekekalan. Kematian tetap akan datang ketika ajal yang ditetapkan Allah telah tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai doa perlindungan dari gangguan jin dan setan. Doa-doa ini menunjukkan bahwa jin masih hidup dan beraktivitas di alam dunia. Jika jin tidak mati dan tidak terikat oleh hukum kehidupan, tentu tidak ada makna dari ajaran perlindungan dan adab-adab yang diajarkan Nabi. Semua ini justru menunjukkan bahwa jin berada dalam sistem kehidupan yang diatur oleh Allah, termasuk aturan tentang kematian. Pemahaman bahwa jin bisa mati memberikan pelajaran penting bagi manusia. Tidak ada makhluk yang pantas disembah selain Allah. Jin yang sering dianggap kuat, menakutkan, atau misterius, ternyata juga makhluk lemah yang akan mati. Mereka tidak memiliki kekuasaan mutlak, tidak mengetahui hal gaib, kecuali yang Allah izinkan, dan tidak mampu menghindari kematian. Kesadaran ini seharusnya menguatkan tauhid manusia dan menghilangkan rasa takut yang berlebihan kepada selain Allah. Pada hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia dan jin akan dikumpulkan bersama-sama. Mereka akan dihisab atas seluruh amal perbuatan mereka. Jin yang beriman akan mendapatkan rahmat Allah, sementara jin yang kafir akan mendapatkan azab. Tidak ada perbedaan hukum keadilan di antara keduanya. Semua ini tidak mungkin terjadi jika jin tidak mengalami kematian, karena kematian adalah pintu menuju alam akhirat dan hari pembalasan. Dengan demikian, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para ulama, jelas bahwa jin bisa mati. Mereka bukan makhluk abadi. Mereka hidup dalam waktu yang ditentukan, menjalani takdir yang telah Allah tetapkan, kemudian meninggal dunia ketika ajal mereka tiba. Kehidupan jin, sebagaimana kehidupan manusia, hanyalah sementara dan akan berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Pemahaman ini seharusnya membuat manusia lebih fokus memperbaiki iman dan amal, karena pada akhirnya semua makhluk akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Melanjutkan pemahaman ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menanamkan kesadaran bahwa hubungan manusia dengan jin bukanlah hubungan yang setara dalam hal saling meminta perlindungan atau pertolongan. Jin, meskipun memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, tetaplah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Mereka tidak mampu memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Bahkan kehidupan mereka sendiri berada sepenuhnya di bawah ketentuan Allah, termasuk waktu kelahiran, perjalanan hidup, dan saat kematian. Kesadaran inilah yang berulang kali ditekankan Rasulullah agar manusia tidak terjebak dalam pengagungan berlebihan terhadap jin. Dalam banyak peristiwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa jin pun takut kepada kekuasaan Allah. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, jin yang durhaka dapat terbakar dan binasa dengan izin Allah. Hal ini menjadi penegasan bahwa jin tidak memiliki kekebalan mutlak. Mereka bisa merasakan sakit, ketakutan, dan kehancuran. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa jin dapat mati karena bacaan ayat-ayat tertentu jika Allah menghendaki. Ini semua kembali menguatkan bahwa jin adalah makhluk yang tunduk kepada hukum kehidupan dan kematian. Para sahabat Rasulullah juga memahami konsep ini dengan jelas. Mereka tidak pernah menganggap jin sebagai makhluk abadi. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, para sahabat hanya diajarkan untuk berlindung kepada Allah, bukan untuk berinteraksi secara berlebihan dengan jin.
Rasulullah tidak pernah mengajarkan doa untuk meminta umur panjang kepada jin atau meminta bantuan jin untuk mengetahui masa depan. Semua larangan ini didasari oleh pemahaman bahwa jin adalah makhluk fana yang tidak mengetahui perkara gaib secara mutlak dan tidak memiliki kendali atas hidup dan mati, baik dirinya sendiri maupun makhluk lain. Jika direnungkan lebih dalam, konsep kematian jin juga selaras dengan keadilan Allah. Allah menciptakan jin dengan tugas beribadah kepadanya sebagaimana manusia. Kewajiban ini tidak akan bermakna jika jin tidak mengalami kematian dan tidak dibangkitkan kembali. Kematian adalah gerbang menuju pertanggungjawaban. Tanpa kematian, tidak ada hisab, dan tanpa hisab, perintah dan larangan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, keberadaan kematian dalam kehidupan jin justru menegaskan kesempurnaan sistem keadilan Allah. Dalam perjalanan waktu, muncul berbagai cerita dan mitos di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa jin tidak mati, melainkan hanya menghilang atau berpindah alam. Cerita-cerita ini tidak memiliki dasar yang kuat dari sabda Rasulullah. Islam mengajarkan agar umatnya berhati-hati dalam menerima kabar tentang alam gaib. Rasulullah mengingatkan bahwa sumber pengetahuan tentang perkara gaib hanyalah wahyu. Apa yang tidak dijelaskan oleh wahyu tidak boleh dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, keyakinan bahwa jin tidak bisa mati termasuk dalam keyakinan yang keliru dan perlu diluruskan. Sebagian orang juga beranggapan bahwa jin tertentu telah hidup sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang tanpa mati. Anggapan ini seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah spiritual atau pengalaman pribadi. Namun, para ulama menegaskan bahwa kemungkinan hidup panjang tidak berarti hidup abadi. Jika ada jin yang hidup sangat lama, itu tetap berada dalam kehendak Allah dan tidak menafikan kenyataan bahwa pada akhirnya ia akan mati. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu melampaui ketetapan Allah tentang kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa pada suatu masa nanti seluruh makhluk akan dimatikan. Ketika sangkakala ditiup, tidak ada satupun makhluk yang tersisa kecuali Allah. Langit, bumi, manusia, jin, malaikat, dan seluruh ciptaan akan binasa. Setelah itu, Allah akan membangkitkan kembali makhluknya untuk dihisap. Peristiwa besar ini menunjukkan bahwa kematian bersifat menyeluruh dan tidak ada pengecualian kekal bagi makhluk apapun. Kesadaran akan kematian jin seharusnya membuat manusia semakin rendah hati. Jika makhluk yang memiliki kekuatan dan usia panjang saja tidak bisa menghindari kematian, apalagi manusia yang lemah dan berumur pendek. Rasulullah selalu mengarahkan umatnya untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan iman dan amal soleh, bukan dengan rasa takut berlebihan kepada makhluk gaib. Jin bukanlah ancaman terbesar bagi manusia. Ancaman terbesar adalah kelalaian manusia sendiri terhadap perintah Allah. Dengan memahami bahwa jin bisa mati, manusia juga diajarkan untuk tidak mencari-cari hubungan dengan alam gaib. Rasulullah melarang keras praktik-praktik yang melibatkan jin untuk tujuan duniawi. Karena selain berbahaya bagi akidah, jin itu sendiri adalah makhluk yang tidak stabil, bisa mati, bisa tertipu, dan bisa berdusta. Menggantungkan harapan kepada makhluk yang fana hanya akan membawa kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Pada akhirnya pembahasan tentang kematian jin bukan sekedar pengetahuan tambahan, melainkan pelajaran tauhid yang mendalam. Semua makhluk berada dalam genggaman Allah. Semua makhluk akan kembali kepadanya. Jin, manusia, dan seluruh ciptaan berjalan menuju akhir yang sama, yaitu kematian, lalu kebangkitan, kemudian pertanggungjawaban. Inilah hakikat kehidupan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, agar manusia hidup dengan kesadaran, keimanan, dan ketundukan penuh kepada Allah yang Maha Esa. Melanjutkan renungan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya ingin menempatkan pembahasan tentang jin pada porsi yang seimbang, tidak dilebihkan dan tidak pula diingkari. Jin memang makhluk yang nyata, namun keberadaan mereka bukan untuk ditakuti secara berlebihan, apalagi diagungkan.
Rasulullah berkali-kali mengarahkan umatnya agar fokus kepada Allah sebagai pusat ketergantungan hidup. Pemahaman bahwa jin bisa mati adalah salah satu cara untuk mematahkan anggapan bahwa jin memiliki kekuatan yang melampaui batas kemanusiaan atau bahkan mendekati ketuhanan. Dalam sabda Rasulullah, disebutkan bahwa jin juga mengalami perubahan keadaan sebagaimana manusia. Ada jin yang kuat, ada yang lemah. Ada jin yang cerdas, ada yang bodoh. Ada jin yang hidup lama, ada pula yang mati lebih cepat. Semua ini berada di bawah pengaturan Allah. Tidak ada satupun jin yang mampu memilih kapan ia dilahirkan dan kapan ia akan mati. Bahkan jin yang paling kuat sekalipun tidak mampu menolak datangnya ajal ketika Allah telah menetapkannya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan jin sepenuhnya berada dalam ketergantungan mutlak kepada Sang Pencipta. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa jin mengalami ketakutan terhadap kematian. Jin yang durhaka seringkali lari dan bersembunyi ketika mendengar bacaan Al-Quran. Mereka sadar bahwa ayat-ayat Allah bukan hanya peringatan, tetapi juga bisa menjadi sebab kebinasaan mereka jika Allah menghendaki. Ketakutan ini adalah bukti bahwa jin memiliki kesadaran akan akhir hidup mereka. Makhluk yang tidak mati tidak akan memiliki rasa takut terhadap kebinasaan. Rasulullah juga mengajarkan bahwa jin memiliki tempat tinggal, berpindah-pindah, dan mengalami kehancuran tempat tinggal mereka. Ada jin yang mati ketika tempat tinggalnya hancur, ada pula yang mati karena peperangan di antara mereka sendiri. Dalam penjelasan para ulama, disebutkan bahwa jin juga memiliki struktur kehidupan sosial, termasuk konflik dan perselisihan. Dan sebagaimana konflik di dunia manusia sering berujung pada kematian, demikian pula yang terjadi di kalangan jin. Semua ini semakin menegaskan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan jin. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, sering muncul kisah-kisah yang mengaburkan pemahaman ini. Ada cerita tentang jin penjaga tempat tertentu yang konon tidak pernah mati. Ada pula cerita tentang jin tua yang telah hidup sejak ribuan tahun lalu dan masih ada hingga kini. Rasulullah tidak pernah membenarkan cerita-cerita seperti ini. Islam mengajarkan bahwa jika ada jin yang hidup sangat lama, itu adalah kehendak Allah, bukan karena jin tersebut memiliki sifat kekal. Panjangnya usia tidak pernah menjadi ukuran kemuliaan atau kekuatan di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa pada akhir zaman, kehidupan jin akan berakhir sebagaimana kehidupan manusia. Ketika hari kiamat tiba, tidak ada satupun makhluk yang selamat dari kematian pertama. Semua akan binasa. Jin yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia akan mati bersama makhluk lainnya. Setelah itu, mereka akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi hisab. Jin yang beriman akan mendapatkan balasan sesuai rahmat Allah, sementara jin yang durhaka akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Pemahaman ini membawa dampak besar bagi akidah seorang mukmin. Dengan mengetahui bahwa jin bisa mati, manusia tidak lagi melihat jin sebagai makhluk yang layak ditakuti atau diminta. Rasulullah dengan tegas melarang meminta bantuan kepada jin, karena jin sendiri tidak memiliki jaminan keselamatan. Mereka bisa mati kapan saja. Menggantungkan hidup kepada makhluk yang fana hanya akan menambah kesesatan dan kelemahan iman. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jin sering memanfaatkan ketidaktahuan manusia. Jin yang kafir senang menakut-nakuti manusia dengan kesan bahwa mereka tidak bisa mati dan memiliki kekuatan luar biasa. Padahal itu hanyalah tipu daya. Jin mengetahui bahwa manusia mudah terpengaruh oleh hal-hal gaib. Oleh karena itu, Rasulullah membekali umatnya dengan ilmu tauhid dan zikir agar manusia tidak terperdaya oleh kebohongan jin. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Rasulullah tentang adab dan zikir juga berkaitan erat dengan pemahaman tentang kematian jin. Bacaan basmalah, ayat kursi, dan zikir pagi serta petang bukan hanya perlindungan, tetapi juga pengingat bahwa jin berada di bawah kekuasaan Allah. Jin yang mendengar nama Allah disebut akan melemah,
Sebagian dari mereka bahkan lari atau binasa dengan izin Allah. Ini semua menunjukkan bahwa jin bukan makhluk yang bebas dari kehancuran. Jika direnungkan lebih dalam, kematian jin juga menjadi bukti bahwa alam semesta ini berjalan dengan satu hukum yang sama, yaitu ketundukan kepada Allah. Tidak ada dualisme kehidupan antara manusia dan jin. Keduanya sama-sama makhluk, sama-sama hamba, sama-sama diuji, dan sama-sama akan mati. Perbedaan hanyalah pada bentuk penciptaan dan alam kehidupan, bukan pada hakikat ketundukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar manusia mengambil pelajaran dari kenyataan ini. Jika jin yang diciptakan dari api dan memiliki kemampuan luar biasa saja tidak bisa menghindari kematian, maka manusia seharusnya lebih bersungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kehidupan dunia bukan tempat menetap, melainkan tempat singgah bagi seluruh makhluk, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dengan memahami bahwa jin bisa mati berdasarkan sabda Rasulullah, keimanan seorang mukmin menjadi lebih kokoh. Ia tidak mudah takut kepada gangguan gaib, tidak mudah percaya pada cerita-cerita mistis yang tidak berdasar, dan tidak mudah tergoda untuk mencari kekuatan selain dari Allah. Ia sadar bahwa hanya Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Segala sesuatu selain Allah pasti akan binasa. Pembahasan ini pada akhirnya mengarahkan hati kepada satu kesimpulan besar, yaitu bahwa kehidupan sejati bukanlah di dunia, melainkan di akhirat. Jin dan manusia sama-sama sedang menempuh perjalanan menuju kematian dan kebangkitan. Tidak ada yang bisa menunda ajalnya, kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari hari perhitungan. Inilah pesan tauhid yang sangat dalam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui penjelasan tentang hakikat makhluk gaib. Melanjutkan alur pemahaman ini, penting untuk disadari bahwa Rasulullah menanamkan konsep tentang jin bukan untuk membangun ketakutan, melainkan untuk membangun kesadaran akan keterbatasan seluruh makhluk. Jin, sebagaimana manusia, hidup dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Mereka tidak mengetahui kapan ajal mereka tiba, tidak mampu menundanya, dan tidak mampu mempercepatnya. Ketidaktahuan tentang ajal inilah yang menjadikan jin, seperti manusia, berada dalam keadaan diuji sepanjang hidupnya. Mereka diuji dengan ketaatan, diuji dengan godaan, dan diuji dengan pilihan antara mengikuti petunjuk Allah atau menentangnya. Dalam penjelasan para ulama yang bersumber dari sabda Rasulullah, disebutkan bahwa jin pun mengalami penyesalan menjelang kematian. Jin yang durhaka akan menyadari kesalahannya ketika ajal mendekat, namun penyesalan itu tidak lagi bermanfaat. Sebagaimana manusia yang menyesal di akhir hidupnya, jin pun menghadapi keadaan yang sama. Ini menunjukkan bahwa kematian jin bukan sekedar peristiwa biologis, tetapi juga peristiwa spiritual yang membawa konsekuensi besar bagi kehidupan akhirat mereka. Rasulullah mengajarkan bahwa kematian adalah pemutus segala kesempatan beramal. Ketika jin mati, amalnya terhenti. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi peluang untuk bertobat. Oleh karena itu, jin yang beriman berusaha memanfaatkan hidupnya dengan ketaatan, sebagaimana manusia yang beriman. Kesadaran ini membantah anggapan bahwa jin hidup tanpa tujuan atau tanpa tanggung jawab. Justru, tanggung jawab mereka sangat besar karena mereka diberi akal dan kehendak bebas. Dalam kehidupan jin, kematian juga memengaruhi tatanan sosial mereka. Ketika jin yang tua mati, akan muncul jin generasi baru. Akan ada perubahan kepemimpinan, perubahan pengaruh, dan perubahan kekuatan. Hal ini mirip dengan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada pengaruh yang kekal. Semua berakhir ketika kematian datang. Inilah sunnatullah yang berlaku bagi seluruh.
Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebagian jin kafir sangat takut kepada kematian karena mereka mengetahui azab yang menanti. Mereka tahu bahwa kehidupan dunia adalah satu-satunya kesempatan untuk menyesatkan manusia, dan ketika mereka mati, mereka akan berhadapan langsung dengan balasan Allah. Ketakutan ini membuat sebagian jin berusaha memperpanjang pengaruhnya dengan cara menipu manusia, seolah-olah mereka memiliki kekuatan abadi. Padahal, semua itu hanyalah tipu daya yang rapuh. Dalam konteks ini, pemahaman tentang kematian jin menjadi benteng akidah bagi manusia. Manusia tidak mudah terpesona oleh cerita tentang jin sakti, jin penjaga, atau jin penguasa suatu wilayah. Semua klaim itu runtuh ketika disadari bahwa jin pun akan mati dan tidak memiliki jaminan keselamatan. Rasulullah mengajarkan bahwa rasa takut hanya layak ditujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lemah dan fana. Lebih jauh lagi, konsep kematian jin mengajarkan manusia tentang keteraturan alam semesta. Alam gaib bukanlah alam yang kacau tanpa hukum. Ia tunduk pada hukum Allah sebagaimana alam nyata. Jin tidak bisa bertindak sekehendaknya, tidak bisa hidup selamanya, dan tidak bisa keluar dari sistem takdir. Semua bergerak dalam garis yang telah ditentukan oleh Allah. Kesadaran ini menenangkan hati orang beriman dan menjauhkan mereka dari prasangka-prasangka mistis yang berlebihan. Dalam banyak sabda Rasulullah, manusia diarahkan untuk tidak mencari-cari interaksi dengan jin. Bukan karena jin tidak ada, tetapi karena manusia tidak membutuhkan mereka. Jin tidak mampu memberi jaminan hidup, tidak mampu menolak kematian, dan tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri dari azab Allah. Maka bagaimana mungkin manusia menggantungkan harapan kepada makhluk yang nasibnya sendiri tidak pasti? Rasulullah juga menekankan bahwa kematian jin akan diikuti dengan kebangkitan. Jin tidak lenyap begitu saja. Setelah mati, mereka akan dibangkitkan kembali dan dihadapkan kepada pengadilan Allah. Seluruh perbuatan mereka akan diperhitungkan, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Tidak ada satupun amal yang terlewat. Jin yang menyesatkan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dan manusia yang mengikuti kesesatan jin juga akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada saling menyelamatkan di hari itu. Kesadaran ini seharusnya membangun sikap adil dalam memandang jin. Mereka bukan makhluk yang patut dipuja, tetapi juga bukan makhluk yang boleh diremehkan. Mereka adalah hamba Allah yang sedang diuji. Mereka bisa mati, bisa salah, bisa benar, dan bisa menerima balasan. Sikap terbaik adalah menjaga jarak, berpegang pada petunjuk Allah, dan tidak membuka pintu interaksi yang dilarang oleh agama. Jika direnungkan dengan jujur, pembahasan tentang kematian jin pada akhirnya membawa manusia kepada refleksi tentang dirinya sendiri. Manusia sering sibuk membicarakan makhluk lain, padahal kematian manusia jauh lebih dekat dan lebih pasti. Rasulullah selalu mengarahkan umatnya untuk mengambil pelajaran dari segala ciptaan Allah. Ketika manusia memahami bahwa jin saja bisa mati, maka manusia seharusnya lebih sadar bahwa hidupnya sangat singkat dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, narasi tentang jin yang bisa mati berdasarkan sabda Rasulullah bukan sekedar pengetahuan teoretis, melainkan penguat iman. Ia membersihkan akidah dari unsur khurafat, menegakkan tauhid, dan mengarahkan hati hanya kepada Allah. Jin hidup, jin mati, jin dibangkitkan, dan jin dihisap. Semua berjalan dalam satu sistem ilahi yang sempurna dan adil. Pembahasan ini masih bisa dilanjutkan lebih jauh dengan mengulas bagaimana keadaan jin setelah kematian, bagaimana bentuk hisap mereka, dan bagaimana interaksi jin dan manusia di akhirat kelak. Semua itu membuka cakrawala keimanan yang luas dan mendalam, selama tetap berpegang pada Al-Quran dan sabda Rasulullah sebagai sumber kebenaran. Melanjutkan rangkaian pemahaman ini, semakin jelas bahwa pembahasan tentang kematian jin sesungguhnya adalah pintu untuk memahami hakikat ketundukan seluruh makhluk kepada Allah. Rasulullah tidak pernah memisahkan pembahasan jin dari tauhid. Setiap kali jin disebut, selalu ada pesan tersirat bahwa kekuasaan sejati bukan berada pada makhluk, melainkan hanya milik Allah. Jin hidup karena Allah menghidupkan mereka. Jin bergerak karena Allah mengizinkan, dan jin mati karena Allah menetapkan ajal bagi mereka.
tidak ada satu detik pun dari keberadaan jin yang lepas dari pengawasan dan kehendak Allah. Dalam sabda Rasulullah, manusia diajak untuk menyadari bahwa jin, meskipun tersembunyi dari pandangan, tetap berada di alam dunia yang fana. Alam dunia adalah tempat ujian, bukan tempat balasan. Jin berada di dunia untuk diuji, sebagaimana manusia. Ketika ujian berakhir, kematian datang sebagai penutup. Setelah itu, tidak ada lagi peran, tidak ada lagi kesempatan bersembunyi, dan tidak ada lagi kemampuan untuk mempengaruhi manusia.